Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, jamaah sholat subuh Masjid Al-Basit yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur senantiasa kita sampaikan kehadirat Allah atas limpahan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita hingga pada saat ini kita bisa menuntaskan ibadah saum memasuki hari yang ke-23. Insya Allah satu pekan lagi kita sudah mengakhiri bulan suci Ramadan, tapi tentunya dalam mengakhiri bulan Ramadan kita harus mengevaluasi diri. Apakah sudah benar-benar kita memperoleh hikmah, memperoleh buah daripada kita melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan, baik itu membaca Al-Quran kita, baik itu sholat kita, baik itu sedekah kita, terutama saum kita. Itu yang menjadi maskot daripada ibadah di bulan Ramadan, yaitu adalah ibadah saum. Kenapa demikian? Ibadah saum itu menjadi sangat urgent, sangat penting di bulan Ramadan ini, karena dengan ibadah saum diharapkan seseorang itu kembali kepada eksistensi dirinya sebagai manusia yang paling mulia. Kenapa demikian? Karena dengan kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan diharapkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kan begitu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu orang yang paling mulia statusnya di mata Allah. Jangan sampai kita ini jatuh menjadi orang yang hina. Melalui ibadah puasa ini kita disadarkan oleh Allah untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 15, ayat 13 itu dikatakan bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa ini, jamaah rahimakumullah, adalah orang yang berkualitas. Orang yang mampu untuk menjadi ulul albab. Makanya dalam surat Al-Ma'idah ayat 100 juga ada, di surat At-Tolak ayat 10 itu juga ada, bahwa orang-orang bertakwa itu berbanding lurus dengan orang-orang yang ulul albab. Fattaqullah ya ulil albab. Jadi tidak sembarangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu, agar orang itu ibadah tekun mesti itu bertakwa kepada Allah, belum tentu, ya, belum tentu. Kalau dia itu terindikasi sebagai orang yang ulil albab, makanya perintah Allah untuk bertakwa, untuk menjadi orang berkualitas itu hanya dituntutkan kepada orang-orang yang ulil albab.
Orang yang ulil albab itu adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari berbagai macam hukum-hukum yang telah Allah itu tentukan kepada kita. Namanya mengambil hikmah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 269 itu dikatakan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Allah itu memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tentunya yang orang itu mau berusaha untuk memperoleh hikmah. Karena apa? Kemarin itu begini, ada sebuah media sosial itu Prabowo itu mengangkat keponakannya itu menjadi deputi BI. Siapa itu namanya itu ya? Gubernur BI ya. Terus kemudian banyak netizen itu yang berkomentar, lah ngono kok oleh Hidayah, lah wong niru bose kan begitu ya. Bose iku anake didadekno wakil presiden, iki ponakane didadekno deputi. Iku kok iso dadi wakil presiden juga itu nanti ponakan itu. Karena kalau anaknya si Dodi itu memang agak kurang bagus ya apa itu IQ-nya kurang ya kan begitu. Itu ponakane yang pinter itu mungkin kayaknya begitu. Nah, netizen berkomentar ya, ngono kok apa ingin dapat hidayah lah kemudian dia itu melakukan yang tidak benar seperti itu. Dulu aja waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin, anaknya itu ikut bursa pemilihan atau pencalonan panglima perang. Kalau sekarang ya menteri pertahanan lah ya, menteri pertahanan Safri itu ya, jadi itu kurang apa ya, tentunya anaknya Umar bin Khattab juga sehebat beliau ya. Jadi jagoan di medan perang ya. Dan banyak orang-orang yang mendukung ya. Iya anak mas ya gitu, kamu ikut aja nanti kami pilih kan begitu ya. Ternyata dilarang oleh Umar bin Khattab, lah pokon melok-melok ya. Jadi melok bursa pemilihan komandan perang itu. Apa saya nggak layak ya gitu? Kan saya juga anak panjenengan, gak oleh masih ada yang lain. Akhirnya yang jadi komandan perang Khalid bin Walid itu ya kan begitu ya. Tapi kemudian karena Khalid bin Walid itu setiap kali peperangan selalu mendapatkan kemenangan, akhirnya Umar ini khawatir. Jadi koyo orang India itu, hidup Khalid bin Walid, perang mesti gitu, hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid. Wah Umar, ini ini mulai terganggu. Wah ini Khalid bin Walid ini dikultuskan ini. Kalau perang yang dipimpin Khalid, mesti ini selalu mendapatkan kemenangan, orang-orang akan melalaikan kepada Allah kan begitu. Akhirnya dicopot oleh Umar. Dan gitu kisahnya kan seperti itu ya. Tapi yang kita ambil pelajaran itu ya, walaupun anaknya Umar itu bagus juga, tapi sebagai seorang pemimpin itu harus memilih yang memang lebih ya bukan itu ya layak juga sebenarnya ya, layak juga ya. Tapi cuma menghindari kok koyo gano wong liya ngono ya. Katakan seperti Gibran itu kok kaya gak wong liya, mosok kabeh ya seperti itu misalnya gitu. Terus deputi ini juga begitu ya, gubernur BI ini ya, kan seperti itu. Itu yang kemudian ramai dibicarakan di netizen. Kemudian akhirnya sebagian berpendapat bahwa hidayah itu dari Allah ya. Orang seperti kalau kita itu ingin mendapatkan hidayah itu harus melakukan satu hal-hal yang mengantarkan kita mendapatkan hidayah. Gak mungkin kita dapat hidayah itu serta merta seperti jagano petik blorok ya. Jadi bintang jatuh dari langit itu nggak bisa. Dalam surat
Al-Ankabut di ayat 69 itu dikatakan bahwa walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Tidak gampang orang dapat hidayah itu, butuh jihad, butuh kesungguhan. Jadi tidak meneng-meneng ya, iktikaf ya, ambek ngantuk luru-luru hidayah. Yo hidayah daun jatuh koyok nang ngene Gunung Kawi, ya kan gitu. Ya. Bukan itu. Hidayah itu dibutuhkan kapan kita mendapatkan hidayah itu? Kalau kita itu memang mengikuti tuntunan Al-Qur'an. Di dalam surat Al-An'am ayat 155 itu dikatakan wahada kitabun mubarakun, dan ini adalah kitab yang penuh keberkahan, kebaikan-kebaikan, tapi tidak semua orang mendapatkan kebaikan dari Al-Quran itu. Fattabi'uhu, diwaca tok ae ya. Loro aku kok mau contoh oleh kebaikan, yo gak bisa ya. Harus ada apa? Sarana-sarana untuk mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Caranya apa? Fattabi'uhu, ikutilah. Kalau itu yang kamu lakukan, la'alakum turhamun, kamu pasti mendapatkan rahmat dari Allah dengan memperoleh kebaikan dari Al-Quran itu. Ininya. Jadi makanya orang yang melaksanakan ibadah puasa, evaluasi kita harus menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa. Orang bertakwa salah satu indikasinya adalah orang-orang yang cerdas. Orang cerdas itu bisa mengambil pelajaran. Pelajaran bisa kita ambil dari ibadah saum kita. Ya. Itu adalah kita itu kan dituntut di dalam surat Munafikun ya ayat 9. Itu dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan juga anak-anak kamu itu melalaikan kamu, melupakan kamu untuk ingat kepada hukum-hukum Allah. Kalau itu yang kamu lakukan, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi. Puasa Ramadan itu sebenarnya kita dilarang makan, dilarang minum, ya, dilarang berhubungan suami istri di saat kita menjalankan ibadah puasa. Itu maksudnya untuk memanage, mengelola harta kita, mengatur harta kita, istri-istri kita, suami-suami kita, harta-harta kita. Ya, kita itu tidak boleh makan, tidak boleh minum di saat yang ditentukan. Boleh sih makan dan minum, harta itu boleh kita nikmati, tapi di saat kapan? Pada saat yang memang dibolehkan yaitu setelah kita iftar, setelah kita berbuka silakan, tapi pada saat kita puasa itu dilarang supaya kita mengatur. Makanya harta, hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa itu adalah kita memanage harta kita, mengatur. Bagaimana mengatur harta kita itu? Ya, itu harus kita Kita dapatkan dari mana? Kalau dalam hadis kan begitu ya. La tazulu ya qadama abdin, tidak bergeser kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hingga ditanya 4 perkara, yang salah satu di antara yang ditanya oleh Allah itu adalah tentang harta, an malihi. Ditanya ya, min ainak tasabahu ya, wa fima anfaqahu, dari mana kamu memperolehnya dan kemana kamu membelanjakannya, ya, mentasarufkannya. Hati-hati, ini cara mengelola harta kita. Dari mana kita memperolehnya? Harta, sekali lagi, tidak selalu identik berupa materi, tidak mobil, rumah, tidak selalu itu. Harta itu bisa berupa non materi. Apa itu? Jabatan, ya.
Jabatan itu juga harta. Makanya di surat Al-Imran ayat 14 itu dikatakan dunia itu diantaranya tahta, harta, wanita. Nah, jabatan itu masuk di dalamnya juga. Ya. Makanya untuk kita mendapatkan jabatan apapun, kalau kita itu sekiranya ada kong kali kong, ya, ada kemudian sekiranya loh, saya kok masuk gampang sekali. Oh, ternyata ada paman saya di sana, ternyata ada saudara saya di saya. Itu harus dihindari. Ya, orang-orang salaf dulu kalau dia bisa masuk karena rekomendasi seperti itu mesti dia tidak mau. Ya. Tapi sekarang malah golek begitu. Ono kenalan nggak di situ? Mesti golek itu nih. Ya. Padahal itu yang harus dihindari. Mudah-mudahan di penghujung akhir bulan Ramadan ini kita mampu untuk introspeksi, muhasabah, evaluasi kita seberapa jauh kita itu masih terbelenggu dengan harta ataukah sudah terbebas dengan harta itu yang disebut namanya kita itkum minan nar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.